Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah bagaimana praktek pencatatan tahap penelitisaran siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada video sebelumnya, kita sudah mempraktekkan tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa yang terdiri dari transaksi, analisis, jurnal umum, dan buku besar. Sekarang, kita akan melanjutkan mempraktekkan tahap penelitisaran siklus akuntansi perusahaan jasa yang terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Membuat neraca saldo dari buku besar yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Untuk membuat neraca saldo, kita hanya memindahkan saldo akun-akun yang ada pada buku besar. Kita buktikan kas sampai kendaraan sebelah debit di buku besarnya. Kita lihat. Ini video yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Kas yang aktiva, ini saldonya di debit, kas di debit, piutang usaha di debit. Ini angka yang di bawah ya. Kita lihat saldo akun-akun yang ada pada buku besar, itulah yang kita pindahkan di neraca saldo. Kalau dia di debit, kita pindahkan sebelah debit. Kalau di kredit, kita pindahkan sebelah kredit. Kita lihat yang sebelah kredit, utang usaha, utang bank, dan modal di kredit. Kita lihat neraca saldo, betulkah di sebelah kredit? Ya, ini di kredit. Begitu juga FIFO, di debit saldonya di buku besar. Pendapatan di kredit. Beban-beban di debit. Kita buktikan. Semua beban-beban saldonya di debit. Beban gaji, beban listrik, telepon, beban umum, beban lain, dan beban komisi, semua saldonya di debit. Gampang sekali membuat neraca saldo, kita hanya melirik buku besar yang sudah kita buat. Pastikan debit dengan kredit selalu sama untuk memastikan neraca saldo kita benar atau salah. Sekarang, dari neraca saldo ini ada akun-akun yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Ada perlengkapan, ada penyusutan aktiva tetap, ada gaji beban yang masih belum dibayar, ada beban dibayar di muka. Kita buat jurnal penyesuaiannya. Dari jurnal penyesuaian dan neraca saldo ini kita akan membuat kertas kerja 10 kolom. Sekarang kita buat jurnal penyesuaian. Penyesuaian untuk perlengkapan sudah pasti beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar. Yang kita lihat, yang kita gunakan adalah angka yang terpakai. Perlengkapan pada neraca saldo 3.650.000. Dikurangi yang tersisa 900.000. Jadi yang terpakai 2.750.000. Yang berikutnya beban penyusutan. Jurnalnya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. 10% dari peralatan, 10% dari kendaraan. Kita lihat di neraca saldo kendaraannya 20.750, untuk peralatan 7.650.000, 10%. Yang berikutnya beban gaji pada utang gaji. Ada gaji yang masih harus dibayar 800.000. Jadi jurnalnya beban gaji pada utang gaji. Yang berikutnya kita buat jurnal saat terjadi transaksi. Karena kita mencatat sebagai harta, sewa dibayar di muka pada kas. Atau beban dibayar di muka ini kan termasuk aktiva tetap. Sewa dibayar di muka pada kas Rp3.800.000. Sewa dibayar di muka Rp3.800.000 ini. Nah, beban sewa dibayar di muka pindahkan kredit. Beban sewa yang sudah menjadi beban 3 bulan dari bulan Maret, April ke Mei. Jadi pada akhir periode yang baru menjadi beban baru 3 bulan. Per 12 kali 3.800.950.000. Sekarang kita akan membuat kertas kerja 10 kolom. Ini kertas kerja 10 kolom. Jangan lupa setiap laporan harus selalu ada nama perusahaan, yang kedua nama laporan, yang ketiga periode akuntansinya. Kita buat
12 kolom. 10 kolom, yang ininya 10 kolom, tambah ini 2 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kita tinggal menyalin neraca saldo yang kita buat tadi. Kita tinggal nyalin. Jurnal penyesuaian juga, kita tinggal menyalin jurnal penyesuaian yang ini. Yang merah ini. Kita pindah, dia tidak ada di neraca saldo nama akunnya, kita tambahkan di bawah. Misalnya jurnal penyesuaian itu tidak ada di sekitar nama akun ini. Kalau ada, kita tinggal menuliskan kalau dia dikredit buat dikredit. Tapi kalau tidak ada, kita tambah di kolom nama akun. Nih, neraca jurnal penyesuaian juga. Sekarang neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Kita tinggal melihat ini. Kalau dia tidak ada jurnal penyesuaiannya, maka angkanya tinggal kita salin tetap. Kas piutang usaha tetap angkanya ini. Kita tinggal nyalin dari sini ke sini. Kecuali ini. Kecuali perlengkapan dan sewa dibayar di muka karena ada perubahan, ada penyesuaiannya, maka harus kita kurangi. Karena kalau aktiva, debit ketemu kredit akan mengurangi. Jadi, perlengkapannya berkurang, sewa dibayar di mukanya jadi berkurang. Peralatan kendaraan tetap. Utang usaha, utang bank, utang modal tetap dikredit. Prepaid tetap dikredit. Pendapatan tetap dikredit. Beban tetap di debit kecuali beban gaji ada penambahan. Debit ketemu debit bertambah 3 juta. Untuk beban-beban kita tinggal pindahkan. Kita pindahkan. Jadi harus sama juga neraca saldo setelah penyesuaian harus sama. Jadi untuk membuat neraca saldo setelah penutupan, kita hanya memindahkan angka-angka yang ada di neraca saldo. Kalau dia tidak ada jurnal penyesuaiannya maka tetap. Tapi kalau ada jurnal penyesuaiannya bisa mengurangi. Sekarang kita buat laporan laba rugi. Akun yang dibuatkan laporan laba ruginya hanya 2, yaitu pendapatan dan beban. Kita hanya melihat nama akun, pendapatan, dan beban aja. Yang selebihnya kita abaikan dan angka yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian. Pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Nih, di sebelah kredit maka kita pindahkan sebelah kredit. Beban-beban. Ini beban. Ini beban. Kita pindahkan juga dia sebelah debit. Kita jumlahkan. Karena pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, karena debitnya lebih besar daripada debitnya, karena kreditnya lebih besar daripada debitnya, maka akan memperoleh laba 7.510.000. Jumlahkan harus sama. Untuk membuat neraca, akun yang kita masukkan adalah aktiva, hutang, dan modal. Nih, aktiva sampai kendaraan. Kita lihat ini lagi, jurnal neraca saldo setelah penyesuaian. Sampai di sini adalah kita pindahkan ke debit. Hutang modal kita pindahkan sebelah kredit. Prepay sebelah debit, karena prepay ini mengurangi modal. Yang kita masukkan hanya aktiva, hutang, sama modal. Ini lagi. Akumulasi ini mengurangi aktiva tetap, makanya dimasukkan di sebelah kredit. Ini kredit. Sama hutang gaji kredit. Karena ada laba tadi, maka laba juga akan bertambah sebesar 7.510.000. Dalam mempraktekkan tahap pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan jasa sangat mudah. Yang penting kita sudah memahami tahap pencatatan pada siklus akuntansi perusahaan jasa dan memiliki sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan pencatatan akuntansi. Sekian praktek tahap pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan jasa yang bisa saya sampaikan. Tunggu video berikutnya tentang praktek tahap pelaporan siklus akuntansi perusahaan jasa. Semoga materi ini bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.